Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali pada saat ini membahas tentang bagian yang kedua ya. Kalau saudara belum pernah melihat bagian yang pertama, saudara harus melihat dulu bagian yang pertama, baru akan mengerti bagian yang kedua ini. Ya, kita akan melanjutkan tentang faedahnya bahasa roh yang dikemukakan yang dijelaskan oleh Dr. Asigor. Ya, kemarin kita sudah membicarakan bahwa kelima dari 9 manfaat yang dijelaskan oleh Pak Asigor, itu ternyata dari kelima itu, walaupun beliau memberikan suatu dasar Alkitabnya, tetap artinya itu, konteksnya itu tidak ada di dalam dasar-dasar itu. Ya, nah kita akan melanjutkannya, yaitu yang manfaat yang ketiga dalam bahasa roh itu disebut membangun iman. Manfaat yang kelima mengucapkan bahasa rahasia. Manfaat yang ketujuh menyegarkan roh, dan manfaat yang kedelapan memuji Allah. Nah, ini semua kita perhatikan, ini semua diambil dari ayat yang sama ya, yaitu 1 Korintus 14, pasal yang sama. Kenapa mereka selalu mengatakan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang rahasia? Hanya berdasarkan dari 1 Korintus 14 ayat yang kedua ini. Nah, kalau saya perhatikan videonya Pak Asigor ini ya, beliau juga setuju bahwa di dalam dasar hermeneutika itu, kita tidak bisa menghasilkan suatu doktrin hanya dari 1 atau 2 ayat saja. Yang ketiga, bila Alkitab hanya membahas dalam 1 atau 2 ayat saja, kita sebaiknya tidak membuat doktrin yang kompleks dan rumit. Ini pasti akan berujung pada kesalahan. Ya, saya setuju dengan itu. Nah, tetapi di sini Pak Asigor malah melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang sudah dikatakan sebelumnya ya. Bahwa dengan hanya ayat 2 ini beliau mengatakan kalau bahasa roh adalah bahasa yang rahasia, yang tidak bisa diterjemahkan. Kenapa saya katakan bertolak belakang ini? Coba kita baca 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Di sini kalau kita baca ayat 2-nya saja, sepertinya benar ya, kalau bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak bisa diterjemahkan, dan karena dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kita juga tidak bisa melihat hanya ayat 2 ini saja. Kita juga harus melihat ayat-ayat yang lainnya. Apakah kita membuat suatu doktrin itu bertentangan dengan ayat-ayat lainnya? Nah, itu adalah dasar hermeneutika, bahwa kita tidak bisa membuat suatu doktrin berdasarkan satu ayat saja, di mana ayat-ayat lain bertentangan dengan ayat tersebut. Berarti kita, artinya apa? Berarti kita menafsirkan ayat tersebut dengan tidak tepat atau kurang tepat. Coba kita baca ayat-ayat yang lainnya, ayat-ayat setelah ayat 2 ini. Apakah benar bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak bisa diterjemahkan atau bahasa rahasia? Coba kita baca ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti? Apa yang kamu katakan, kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Nah, ayat ini kira-kira mendukung nggak ayat 2? Mendukung nggak kalau bahasa roh itu adalah bahasa rahasia? Jelas ayat ini tidak mendukung bahasa roh adalah bahasa rahasia. Ini kebalikannya. Dikatakan di sini, sia-sia saja kamu ucapkan di udara, karena kamu mengucapkan bahasa yang tidak ada artinya. Ya, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti? Ya, jadi sini ada 2 jenis kalau kita lihat ya. Ada memang bahasa roh, kita nggak bisa mengatakan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa roh yang tidak bisa dimengerti. Ya, karena ada ayat 9 dan ada ayat 4 lainnya yang akan saya jelaskan nanti ya. Dan dari ayat 9 ini saya kita tidak bisa mengatakan bahwa bahasa roh adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti. Di sini mengatakan bahwa kebalikannya,
bahasa roh adalah bahasa yang bisa dimengerti. Nah, kita baca ayat yang ke-10-nya. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Berarti semua bahasa manusia itu mempunyai arti. Ya. Ayat 11. Ayat 13 ya. Ayat 13 kita baca. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ya, di sini juga mengatakan bahwa gak ada gunanya bahasa roh yang tidak ada artinya seperti di ayat 2. Ya. Kenapa ayat 2 ini bertentangan dengan ayat 9, tadi kita baca ayat 10, dan ayat 13 ini. Ya. Kalau bahasa roh itu harus supaya bisa ditafsirkan. Ya. Ini kan bertentangan di ayat 2. Ayat 2 mengatakan bahwa bahasa roh adalah bahasa rahasia yang tidak bisa diterjemahkan. Kan tidak ada artinya. Sedangkan di ayat 13 ini dikatakan harus ditafsirkan. Demikian juga dengan ayat 27-nya. Dikatakan, jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang dan harus seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi mana yang benar? Bahasa roh adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti, adalah bahasa rahasia, atau bahasa roh harus ditafsirkan? Mana yang benar? Harus ditafsirkan itu adalah bahasa manusia yang bisa ditafsirkan. Nah, mana yang benar? Ya, kita tidak bisa mengatakan salah satunya karena kedua-duanya ini ada. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak bertentangan, ya, menafsirkannya satu sama lain ayatnya? Kita harus membagi dua ini. Ya, bahwa bahasa roh itu memang ada dua jenis. Ada bahasa roh yang tidak bisa ditafsirkan. Ya, ada bahasa roh yang bisa ditafsirkan. Nah, kenapa di Korintus ini ada dua jenis macam bahasa roh? Di jemaat-jemaat yang lain tidak ada jenis bahasa roh yang tidak bisa ditafsirkan ini. Kenapa hanya ada di Korintus? Ya. Dan Paulus hanya menjelaskan kepada jemaat Korintus. Kenapa hal ini Paulus jelaskan kepada jemaat Korintus? Ya, sebelum kita masuk ke latar belakang Korintus, kita mesti pahami dulu ya bahwa bahasa roh itu direkam di Alkitab, dicatat di Alkitab, hanya terjadi di dalam 3 kota yang berbeda, yaitu Yerusalem, Kaisaria, dan Efesus. Hanya dalam ketiga kota ini yang berbeda selama 100 tahun. Ya, tidak pernah terjadi bahasa roh di Korintus. Hanya terjadi di Yerusalem, Kaisaria, dan Efesus. Ya. Nah, kenapa ada bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan di jemaat Korintus? Ya. Kita harus tahu latar belakang jemaat Korintus itu seperti apa. Ya. Ini supaya kita mendapatkan pengajaran yang objektif ya, tidak berat sebelah. Jadi kita harus meninggalkan dulu pengalaman-pengalaman, kita harus meninggalkan dulu kepercayaan kita, doktrin yang kita percaya sebelumnya bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak mengerti. Kita mesti tinggalkan itu dulu semua, baru kita membaca Alkitab supaya kita mendapatkan pengajaran yang objektif. Ya. Nah, kalau kita baca dari Korintus ya, jemaat Korintus, jadi dari 1 Korintus pasal yang ketiga, itu terjadi perselisihan dalam jemaat Korintus. Kenapa terjadi perselisihan? Paulus menjelaskannya. Yang salahnya seperti apa, yang benarnya seharusnya seperti apa supaya tidak terjadi perselisihan. Di pasal 3, di pasal 4-nya itu ada jawabannya. Ya, bagaimana seharusnya jemaat Tuhan itu seperti apa supaya tidak terjadi perselisihan. Nah, di pasal yang kelima terjadi percabulan di jemaat Korintus. Nah, Paulus menjelaskan kenapa terjadi percabulan dan apa seharusnya harus dilakukan. Yang benarnya supaya tidak terjadi percabulan itu seperti apa. Itu Paulus jelaskan di pasal 6. Dan di pasal 7-nya Paulus menjelaskan dengan pernikahan yang kudus seperti apa. Ya, jadi tidak terjadi percabulan, tetapi pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus. Seperti apa, yang benar seperti apa, dan salahnya seperti apa yang telah dilakukan oleh jemaat Korintus. Jadi Paulus menjelaskan salahnya di mana, yang benarnya seperti apa. Selalu Paulus menjelaskan seperti itu ya. Kemudian juga di pasal 11 tentang perjamuan kudus yang salah. Mereka melakukan perjamuan kudus secara salah di jemaat Korintus. Paulus menjelaskan di pasal yang sama
bagaimana melakukan perjamuan kudus yang benar. Ya, itulah kesalahan-kesalahan yang ada di dalam jemaat Korintus. Ya, Paulus menjelaskannya bagaimana yang salah tidak boleh dilakukan dan yang benarnya harus dilakukan seperti apa. Demikian juga kesalahan tentang karunia roh. Ya, itulah sebabnya Paulus menjelaskan berkali-kali di 1 Korintus ini dari pasal ke-12 dan sampai pasal 14 tentang karunia roh yang selalu disimpangkan oleh jemaat Korintus. Untuk itulah Paulus menjelaskan bahasa roh yang salah seperti apa, bahasa roh yang benar seperti apa. Seperti juga yang sudah dilakukan Paulus sebelumnya di pasal 11, yaitu tentang perjamuan kudus yang salah seperti apa, perjamuan kudus yang benar seperti apa. Ya. Jadi di sini kita mengerti ya sekarang bahwa ada bahasa roh yang salah, ada bahasa roh yang benar yang terjadi di Korintus. Karena itu ada dua jenis bahasa roh yang terjadi di Korintus. Ya, bahasa roh yang pasal 2, bahasa roh yang pasal 14 ayat 2 ini, dan ayat-ayat yang lainnya. Ini saya buat tabel ya, tabel. Ini ayat 2 sebelah kiri, sebelah kanan ayat 9, ayat 10, ayat 13, ayat 27, ayat 28. Ya. Ini yang tidak, ini bahasa roh yang sebelah kanan itu bahasa roh yang bisa terjemahkan, yang sebelah kiri itu adalah bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan. Nah, dari kedua tabel ini, dari tabel ini kita bisa lihat dengan jelas ya, bahwa kita nggak bisa mengatakan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan. Karena ada dua jenis. Kalau kita mengatakan bahasa roh adalah bahasa yang tidak bisa diterjemahkan, itu akan bertolak belakang dengan ayat-ayat ini, kelima ayat ini yang sebelah kanan. Demikian juga dengan ayat di buku yang lain, ya, di Kisah Para Rasul yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke 6 sampai 11 ya. Di situ dikatakan bahwa bahasa roh pertama kali terjadi di Yerusalem itu adalah menggunakan bahasa manusia. Di ayat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat ke-6 sampai dengan 11, Anda bisa baca ada 13 bahasa manusia. Ya. Bahasa Mesopotamia, Frigia, dan lain sebagainya, ada 13. Mereka menggunakan bahasa manusia. Jadi kalau kita katakan bahwa bahasa roh adalah bahasa yang tidak bisa diterjemahkan, ini akan bertolak belakang dengan ayat Kisah Para Rasul ini. Kita nggak bisa mengatakan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak bisa diterjemahkan, sedangkan yang terjadi itu bisa diterjemahkan di Yerusalem. Ya, adalah bahasa manusia. Nah, itulah karena ini bertolak belakang, kita nggak bisa mengatakan bahwa bahasa roh adalah bahasa yang tidak bisa diterjemahkan. Kenapa saya katakan bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan ini adalah bahasa roh yang salah? Kita perhatikan di ayat yang ke-6, kita baca ayat ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Ya, di sini dikatakan apa gunanya bagimu bahasa roh? Ya, bahasa roh itu adalah karunia roh yang Tuhan berikan. Masa tidak ada gunanya? Tapi kalau saya katakan begini, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dengan berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan, apa gunanya bagimu? Lebih tepat ya. Jadi sini adalah bahasa roh yang tidak bisa digunakan, bahasa yang tidak bisa diterjemahkan, tidak ada gunanya. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah. Pernyataan Allah itu, pernyataan Allah, pengetahuan, nubuat, dan pengajaran. Di sini dikatakan, berarti kan pernyataan Allah, nubuat, dan pengajaran itu bisa dimengerti oleh manusia. Gitu ya. Nah, di mana kalimat sebelumnya adalah bahasa dikatakan, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya bagimu? Ya, berarti di sini Paulus sedang membicarakan bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan. Masuk di akal di sini kalau dikatakan bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan. Apa gunanya bagimu kalau kamu tidak mengertinya? Ya, logikanya kan begitu. Kalau orang berbicara kepada kita, kita tidak mengertinya, apa gunanya buat kita? Kita tidak bisa mengertinya. Artinya apa? Kita nggak tahu.
Gunanya apa? Nggak ada. Ayat 6 ya, mengatakan bahwa bahasa Arab yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Lalu ayat 7, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Ya, bayangkan seruling dan kecapi mengeluarkan hanya satu not saja, do. Bagaimana Anda bisa menyanyikannya dengan satu nada saja? Nggak bisa. Jadi nggak ada artinya. Musik yang nggak ada artinya pun nggak ada gunanya. Ayat 8, atau jika nafil tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Jadi musik suara saja yang tidak ada artinya kita tidak bisa gunakan untuk apa-apa. Nggak bisa untuk berperang, nggak bisa untuk bernyanyi, nggak bisa. Nggak bisa untuk memuji Tuhan, bagaimana? Satu not saja. Ya? Ayat 9, demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, ya, di sini jelas dikatakan ya, memang ini saya tambahkan bahasa roh, saya tambahkan yang tidak bisa diterjemahkan. Ya. Ingat, saya menambahkan suatu kata ke dalam satu ayat itu ada maksudnya supaya bisa dimengerti. Ya. Karena kalau saya tidak tambahkan ini dan juga saya mempunyai alasan, ya, saya tidak berasumsi, tetapi alasan itu ada di sini. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, ya, ini berarti berbicara tentang bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan. Karena bahasa yang tidak bisa diterjemahkan mempergunakan kata-kata yang tidak jelas. Berarti kalau saya ganti di sini, demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ayat 9 jelas sekali ya. Kalau bahasa roh yang tidak ada artinya itu tidak ada gunanya. Nah, kenapa ada ayat 2? Ayat 2 ini sebenarnya artinya apa? Kenapa ada bahasa roh dikatakan di sini? Coba kita baca lagi ya. Katakan bahwa bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kenapa ada ayat 2 ini? Penjelasannya seperti apa? Untuk mengerti itu, kita lihat ayat yang ke-28 ya. Sebenarnya jawabannya di ayat 28 ya. Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri. Dalam pertemuan jemaat, ingat ya, berdiam diri. Hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, ketika kita diam diri, ya, di dalam suatu kebaktian, kita diam aja, nggak usah berkata-kata, nggak usah mengeluarkan suatu perkataan, tapi hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Ketika kita berdiam diri, apa yang kita lakukan? Kita kan berpikir ya. Manusia itu tidak bisa stop berpikir. Kita berpikir dalam hati dan pikiran kita kepada siapa? Kepada kita sendiri dan kepada Allah. Sebelum kita masuk ayat 2 ya, ayat 4-nya juga mengatakan demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan, ia membangun dirinya sendiri. Karena apa? Kalau kita diam saja, kita tidak berkata-kata kepada manusia. Kita diam saja, ya. Kita hanya berpikir di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Siapa yang kita bangun? Diri kita apa orang lain? Jelas diri kita ya. Kita berpikir sendiri. Diri kita sendiri yang dibangun. Ya, bukan orang lain karena kita diam, tidak mengucapkan apapun. Demikian juga ayat 2. Ketika kita berbahasa roh yang asal-asalan, kita berbahasa roh tidak bisa diterjemahkan asal-asalan. Tuhan tahu nggak isi hati kita dan pikiran kita? Jelas tahu ya. Walaupun kita diam saja dan kita mengeluarkan sesuatu yang asal-asalan berbicara, Tuhan tahu isi hati kita. Jadi bukannya Tuhan tahu apa yang kita katakan secara asal-asalan, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Tuhan mengerti apa isi hati dan pikiran kita pada saat kita mengucapkan hal yang asal-asalan itu. Jadi ini
Sehingga dikatakan di sini tidak berkata-kata kepada manusia, karena manusia tidak akan bisa mengerti apa yang kita katakan asal-asalan. Tetapi kepada Allah, Allah mengerti apa yang kita, bukan apa yang kita katakan, tetapi isi hati kita itu apa, Allah mengerti. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, bahasa yang asal-asalan itu tidak ada seorang pun yang mengerti. Bahkan Tuhan pun tidak mengerti. Di sini dikatakan, kenapa Tuhan mengerti? Karena Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Ya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi hanya Tuhan yang mengerti apa yang dalam pikiran kita, karena itu merupakan rahasia buat orang yang lain. Hanya kita dan Tuhan saja yang mengerti. Ya. Maka disebut dengan rahasia. Itu maksudnya, bukan bahasa roh itu bahasa asal-asalan. Nah, bahasa roh, bahasa yang asal-asalan ini adalah bahasa roh yang menyimpang. Yang terjadi di Korintus. Jadi bahasa roh yang sebenarnya itu seperti yang terjadi di Yerusalem. Mereka menggunakan bahasa manusia. Ya. Makanya Paulus katakan di ayat 27-28, ya, bayangkan ya, Paulus katakan bahasa yang asal-asalan itu harus diterjemahkan. Dan paling banyak 2-3 orang. Itu pun satu persatu. Ya, itu jelas Paulus katakan harus ada yang menerjemahkannya. Sekarang saya katakan, ada nggak bahasa roh yang asal-asalan bisa diterjemahkan? Gak akan bisa, orang dia ngomongnya juga asal-asalan, mana bisa diterjemahkan. Makanya mereka akhirnya tidak berbuat lagi berbahasa roh yang asal-asalan. Karena apa? Dari mana saya tahu mereka tidak berbuat bahasa yang asal-asalan? Dari 2 Korintus, surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua. Ada nggak dijelaskan lagi kepada Paulus bahwa jemaat Korintus masih melakukan percabulan? Ada nggak? Nggak ada. Masih melakukan perjamuan yang tidak benar. Masih ada perselisihan. Ya. Masih melakukan karunia yang salah. Itu semua sudah tidak ada lagi. Di surat Korintus yang kedua udah nggak ada. Jemaat Korintus yang kedua itu sudah dewasa. Ya. Mereka sudah meninggalkan semua yang pernah terjadi di surat Korintus yang pertama. Jadi mereka sudah tidak pernah melakukan lagi bahasa roh yang asal-asalan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Pentakosta karismatik malah mengulang kembali kesalahan yang ada di jemaat Korintus yang pertama? Paulus mengatakan supaya tidak dilakukan, Pentakosta karismatik malah melakukannya. Jadi sebenarnya apa sih kegunaan bahasa roh? Ya, ini saya berbicara tentang bahasa roh yang benar ya, bahasa roh yang bahasa manusia yang bisa ditafsirkan. Apa kegunaannya bahasa roh? Kita baca ayat 4 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ingat ya, semua karunia roh yang Tuhan berikan itu untuk membangun jemaat. Ya. Bukan untuk membangun diri kita sendiri, tidak. Ya. Untuk membangun jemaat. 1 Korintus 12 ayat yang 11 dikatakan demikian. Bahwa karunia roh itu adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi karunia roh itu Tuhan berikan kepada gereja untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi secara egois. Hanya saya yang mau berkembang, hanya saya yang mau kegunaannya itu hanya untuk saya. Nggak ada. Nah, ayat yang kelima, aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Kecuali orang itu dapat menafsirkannya. Ya. Jadi bahasa roh ini sebenarnya adalah apa sih sebenarnya bahasa roh itu? Itu adalah sebenarnya bernubuat. Ya. Karena di sini dikatakan lebih berharga orang yang bernubuat daripada berbahasa roh. Karena bernubuat orang bisa mengerti. Ya. Jadi bahasa roh itu adalah untuk bernubuat tujuannya bahasa roh itu. Bukan bahasa rohnya itu sendiri, tapi isinya bahasa roh itu bernubuat. Bernubuat itu kan berguna. Berguna nggak bagi buat jemaat? Berguna sekali ya. Untuk penjelasan, untuk kita mengerti firman Tuhan.
untuk bernubuat itu berkhotbah ya. Jadi pengajaran-pengajaran itu sangat berguna buat kita. Nah, ini adalah kegunaan daripada bahasa roh yang benar, ya, yaitu bernubuat, penjelasan. Seperti yang terjadi dijelaskan di Kisah pasal 2 ayat yang ke-11. Kisah para Rasul 2 ayat yang 11. Perhatikan ya, apa yang terjadi di saat mereka berbahasa roh, ya, berbahasa roh yang benar ya, yang bisa diterjemahkan. Baik orang Yahudi, ini ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Nah, ini mereka salah beberapa bahasa yang mereka gunakan ketika mereka berbahasa roh ya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika mereka berbahasa roh dengan menggunakan bahasa Arab, Mesopotamia, Frigia, dan lain sebagainya, itu mereka melakukan apa? Nubuat, ya, bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu penjelasan-penjelasan para rasul kepada orang yang menonton pada saat itu, yang hadir pada saat itu. Jadi berbahasa roh yang benar itu adalah bernubuat, ya, karena bisa dimengerti, ada gunanya. Tentunya khotbah pengajaran ada gunanya buat kita untuk membangun iman kita, ya, untuk membangun jemaat. Itu kegunaan bahasa roh. Jadi kita perhatikan ya, faedah yang dijelaskan oleh Pak Asigor ini, Pak Dr. Asigor ini, ya, sangat tidak alkitabiah, bahkan bertolak belakang dengan Alkitab. Ya. Alkitab mengatakan bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa diterjemahkan. Bahasa yang tidak bisa diterjemahkan, atau yang mereka sebut bahasa rahasia di ayat 2, itu adalah bahasa roh yang menyimpang, bahasa roh yang salah, ya, yang tidak seharusnya terjadi di gereja. Nah, berikutnya kita akan tetap membahas videonya Pak Asigor ya, supaya ini Anda mengerti ya. Saya mengharapkan Anda mengerti kalau saya itu menggunakan Alkitab, ini bukan pemikiran-pemikiran saya sendiri. Saya menggunakan Alkitab ya. Cukup sekian dari saya pada kesempatan ini. Ikuti terus video-video saya. Pada suatu saat nanti Anda akan mengerti ya. Anda bisa membedakan mana ajaran yang baik yang sesuai dengan Alkitab dan mana ajaran yang menyimpang. Ya, dari video-video ini Anda akan mengerti bagaimana cara mereka memelintir firman Tuhan, bagaimana cara mereka menambahkan, mengurangi firman Tuhan, menyimpangkan firman Tuhan tanpa kita sadari kita akan sudah berada di dalam suatu kesesatan. Nah, ini sangat bahaya. Ya. Kita harus belajar sendiri, kita harus memahami sendiri bahwa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu seperti apa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.